الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sebuah tema harapan-harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini banyak sekali memiliki harapan, yang mana harapannya itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan tentunya harapannya itu ya menjadi harapan kita juga, menjadi harapan kita juga. Nah, di antara harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah harapan untuk dirinya agar dijauhkan dari kesyirikan. Kita tahu bahwa seorang nabi dan rasul itu tugas utamanya apa sih Pak? Saya bertanya. Tugas pokok utama para nabi itu apa? Menyampaikan ajaran tauhid. Menyampaikan ajaran tauhid. Dakwahnya itu dakwah tauhid. Mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sesembahan kepada selain Allah. Ini tugas pokoknya para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, agar seorang rasul itu mengajak umatnya agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sesembahan kepada selain Allah yang disebut dengan taghut. Coba Nabi Ibrahim diperhatikan. Meskipun Nabi Ibrahim itu tugas utamanya adalah mendakwahkan tauhid, tapi masih ada kekhawatiran terhadap dirinya akan kesyirikan, akan kemusyrikan itu. Makanya Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat ke-35 itu, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Coba, sekelas Nabi saja, sekelas Rasul saja masih ada kekhawatiran akan kesyirikan, akan kemusyrikan. Dan tentunya kita juga harus ada kekhawatiran, Pak. Mohon maaf, kita juga melakukan kesyirikan. Apalagi di Indonesia ini kan, mohon maaf, terkenal ya banyaknya kesyirikan, terkenal banyaknya kemusyrikan. Indonesia ini terkenal, Pak, terkenal. Makanya di Indonesia ini mungkin salah satu negara yang paling banyak perdukunannya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Masih banyak percaya sama dukun, masih banyak percaya kepada benda-benda mati dan sebagainya. Ini di Indonesia. Padahal mayoritas penduduknya adalah Muslim, tapi masih percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa syirik ini dosa yang sangat berbahaya nih, Pak. Sangat berbahaya. Ya, di antara bahayanya itu yang pertama Allah abadikan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik
Akan tetapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Artinya kalau kita melakukan perbuatan dosa selain dari syirik, masih ada harapan ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun harapannya kecil. Tapi kalau dosa syirik itu nggak akan mendapatkan ampunan kecuali pelakunya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main ya terhadap dosa syirik itu. Kemudian harapan Nabi Ibrahim adalah yang kedua adalah harapan atas keluarganya. Jadi Nabi Ibrahim itu ya tidak hanya berharap atas dirinya, tapi dia juga berharap atas keluarganya. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim itu berharap ya kepada ayahandanya, agar ayahandanya itu yang bernama siapa? Azar, seorang pembuat berhala dan penyembah berhala, agar apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan dari Nabi Ibrahim terhadap ayahnya. Makanya Nabi Ibrahim itu Pak tidak henti-hentinya dia berdakwah kepada ayahnya, ngajak ayahnya. Makanya ajakannya Nabi Ibrahim terhadap ayahnya itu Allah abadikan di dalam surat Maryam ayat 44 sampai ayat 47. Ini bagaimana perhatian ya seorang anak terhadap ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak mau ayahnya yang ia cintai, yang ia sayangi menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kepada ayahnya, itqala li abihi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku. Jadi panggilan seorang anak terhadap ayahnya itu yang paling halus itu panggilan ya abati, aba. Baba, papi, babe, ayah, bapak, apa lagi? Hah? Kalau antum dipanggil anaknya apa? Hah? Bapak, apa ini? Abi. Kalau antum? Ayah. Jangan dipanggil apa ya? Abah, papi ya, ayah. Tergantung uang jajannya, Ustaz. Tergantung uang jajan yang dikasih ke anaknya. Oh gitu. Kalau papi uang jajannya gede. Ya. Jadi coba Bapak lihat itu di dalam Al-Quran itu Allah udah ajarkan bagaimana seorang anak memanggil ayahnya ya. Rata-rata dipanggil ayahnya dipanggil apa? Abah. Ya abadi. Wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wa la yughni anka syai'an, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Ini ajakan Nabi Ibrahim yang pertama terhadap ayahnya. Dibuka dulu wawasannya. Makanya Nabi Ibrahim ini kan ahli politik. Wahai ayah, lihat, yang kau sembah itu gak bisa melihat, yang kau sembah itu gak bisa mendengar. Diajak berpolitik dulu, berpikir dulu. Makanya kalau orang Indonesia belajar politik kepada Nabi Ibrahim, bagus pasti. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Wahai ayahandaku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Fattabi'ni, ikutilah aku. Ahdika siratan sawiyya, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini ajakan yang kedua. Kata Nabi Ibrahim, aku memiliki ilmu, yang mana ilmu yang aku miliki engkau tidak miliki. Yang mana ilmu itu bisa
mengajakmu ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Ilmu itu yang begitu. Ilmu itu apa? Mengajak kita kepada jalan yang benar. Makanya di Indonesia ini kalau mau rakyatnya, orang-orangnya beres semua, benar semua, harus memiliki ilmu. Maka ilmu itu penting. Ya. Makanya kalau Bapak ada majelis-majelis ilmu itu, hadirilah majelis ilmu itu. Kalau nggak ada hudur yang syar'i. Dan ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai Allah firmankan itu di dalam surat Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan bahkan dalam ayat yang lain itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya dari hamba-hambaku yang paling takut kepadaku adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi dengan ilmu yang ia miliki, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Disebutkan dalam ayat yang lain, hal yastawil ladina wal ladina la ya'lam. Namun apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi penting. Makanya Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya, aku diberi ilmu, dan ilmu itu tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku ayahanda. Aku akan tunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Kan begitu Pak? Jadi ilmu itu bisa menuntun kita ke jalan yang lurus. Man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Karena jalan menuju ke surga itu tentunya jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya, makanya penting ya bagi seseorang itu ketika berdakwah itu harus dibekali dengan yang namanya ilmu. Makanya Nabi Ibrahim itu dibekali ilmu oleh Allah untuk berdakwah. Dan ilmunya Nabi Ibrahim ini, ilmunya para nabi ini luar biasa. Makanya sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul itu salah satunya apa? Fatona. Apa fatona artinya Pak? Cerdas. Di samping dia memiliki ilmu, dia cerdas. Nabi Ibrahim itu cerdas, Pak. Bukan hanya memiliki ilmu, dia cerdas. Maka coba Bapak lihat ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Raja Namrud, wahai Raja Namrud, Tuhanku itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Raja Namrud, aku bisa juga wahai Ibrahim. Tidak hanya Tuhanmu yang bisa. Dipanggil dua orang oleh Raja Namrud, satu dibunuh, satu dibiarkan. Tuh, saya bisa. Lalu Nabi Ibrahim Pak tidak kehabisan akal. Kalau begitu wahai Namrud, Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari mana? Dari barat. Coba terbitkan matahari dari barat. Kalau engkau bisa. Kebingungan dia Pak, nggak bisa. Itu Nabi Ibrahim itu Pak. Main politiknya di situ. Makanya orang yang berilmu itu harus cerdas juga. Jangan nggak cerdas. Apalagi mencoba-coba menipu orang rakyat kecil, orang desa, nggak bisa Pak. Nggak pakai dolar apa gitu, nggak bisa ditipu. Seorang desa sekarang pintar-pintar, loh. Apalagi jamaah Masjid Al-Barokah, pintar-pintar, saking pintarnya sampai ngantuk juga. Jadi begitu Pak, memiliki ilmu tapi juga cerdas. Kemudian ajakan Nabi Ibrahim yang keempat itu apa? Kata diabadikan di dalam surat Maryam ayat 44, ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi artinya kalau
seseorang itu menyembah kepada sesembahan kepada selain Allah, dia sudah menyembah syaitan. Menyembah syaitan. Ya, baru yang ke-45, ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa adab dari Tuhan yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak ingin ayahandanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa respon dari ayahandanya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wah Ibrahim, kau menghina Tuhanku, ya Tuhanku. La illam yantahi, jika engkau tidak berhenti wahai Ibrahim mengajakku, aku menyembah Tuhanmu, la arjumanna, aku akan bunuh engkau. Itu Pak di sini Pak. Jadi sudah hilang sosok ayah. Berkata seperti itu, la illam yantahi la arjumanna. Jika engkau tidak berhenti wahai Ibrahim mengajakku, aku akan bunuh engkau. Wahjurni maliya, tinggalkan aku selama-lamanya. Aku gak akan melihat engkau lagi wahai Ibrahim. Tinggalkan aku selama-lamanya. Tapi Nabi Ibrahim Pak, dia tidak berputus asa meskipun dapat ancaman dari ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Ya, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhan. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Tetap didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Boleh Pak, ya boleh mendoakan, tapi ketika orang yang didoakan itu masih hidup, dimohonkan ampun. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nggak usah didoakan. Kadang ada orang ketika melayat ya kepada orang yang meninggal itu bukan muslim, didoakan begini Pak. Ini nggak boleh. Beda server. Oh, beda server. Gak nyambung. Iya, didoakan kan begitu kan? Didoakan. Ya nggak nyampe doanya. Kalau dia masih hidup, boleh didoakan, ya Allah ampunilah dia ya Allah. Beri hidayah dia ya Allah, boleh. Tapi ketika sudah meninggal, sudah tidak boleh. Ya nggak boleh, haram hukumnya. Ya udah, kalau bapak datang, masa datang cuma gini doang Ustaz, nggak didoakan, kan nggak enak dilihat. Kan kita kadang begitu, benar Pak ya? Saya tuh 2 minggu yang lalu ada tetangga non muslim di rumah meninggal dunia. Itu memang tiba-tiba ada ustaz di masjid Pak, ketahuan ilmunya nggak ada. Ayo Pak Ustaz, kita pimpin yuk. Baru tahu kalau dia nggak memiliki ilmu. Saya bilang gini, nggak usah Pak. Kenapa nggak usah Pak Ustaz? Ya udah Bapak aja yang pimpin. Dia nggak bisa. Dalilnya Bapak buka surat At-Taubah. Kenapa nggak boleh? Ya, orang yang non muslim ketika meninggal nggak boleh didoakan. Biar Bapak ada ilmunya lah. Ketika Bapak datang melayat kepada orang yang non muslim, ya ayat 113 At-Taubah ayat 113. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik
sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Gak usah ditafsirkan, jelas. Ya, gak usah ditafsirkan, sangat jelas, gak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, boleh kita doakan. Ya. Kemudian yang kedua, harapan atas istrinya. Nabi Ibrahim itu tidak hanya berharap untuk dirinya, berharap untuk ayahnya, tapi Nabi Ibrahim juga berharap agar istri-istrinya itu menjadi istri yang soleh. Nabi Ibrahim berharap, dan itu terbukti harapannya, Pak. Ya, kedua istrinya itu sangat soleh. Siapa sih yang tidak kenal dengan Siti Hajar? Siapa sih yang gak kenal dengan Siti Saroh? Saya kemarin ikut kajian, kajiannya Ustadz Hefi Baskoni. Beliau itu ulama di Bogor, pakar sirah. Jadi beliau itu sangat bagus untuk menyampaikan gitu kan, bahwa kenapa Nabi Ibrahim itu keturunannya itu, anak-anaknya itu menjadi nabi. Tentu kata dia itu tentu tidak lepas dari ya istri-istrinya yang solehah. Karena kunci anak itu soleh dan soleha itu kuncinya bukan di bapak, tapi kuncinya di ibu. Karena apa? Karena al-um itu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anak. Maka di dalam Al-Quran coba saya sebutkan ada 4 Pak. Ada 4 orang di mana anaknya itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Itu karena ibu. Yang pertama coba Bapak lihat istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh durhaka nggak Pak? Durhaka. Coba Bapak lihat anaknya, soleh nggak? Nggak soleh. Anaknya nggak soleh. Makanya anaknya itu termasuk orang yang diadab oleh Allah karena istrinya. Kita lihat juga istrinya Nabi Lut. Soleh nggak? Nggak soleh. Anaknya coba lihat. Bapak lihat Nabi Musa. Nabi Musa diasuh oleh siapa Pak? Oleh istrinya Fir'aun. Asia. Coba Asia soleha atau enggak Pak? Soleha. Suaminya? Enggak. Anaknya? Soleh. Nabi Ibrahim, bapaknya soleh, istrinya soleha, anaknya lihat. Makanya kan di dalam Islam itu kan Nabi itu kan memberikan apa? Memberikan tips kepada kita itu. Nikahilah perempuan karena empat hal. Kan di antara salah satunya loh, cari perempuan yang soleh karena agama. Didiniha. Makanya kuncinya gitu Pak. Makanya kalau kita mau menikah, cari istri yang soleha. Anak kita, bapak punya anak laki-laki harus selektif Pak. Bapak punya anak anak laki-laki harus selektif. Jadi nggak sembarangan Pak. Ya, tanya dulu, ini soleha atau belum nak? Anaknya siapa ini? Saya ingin lihat nasabnya. Gimana agamanya? Jadi begitu Pak. Karena apa? Karena akan berpengaruh nanti kepada anak. Makanya Nabi Ibrahim ini luar biasa. Ya, memiliki kedua istri yang sangat soleha dan gak membangkang. Makanya kalau Bapak lihat ketika Siti Hajar itu ditinggalkan di mana? Di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada apa? Air. Istrinya itu nggak membantah.
Istrinya langsung apa? Taat. Cuma bertanya, wahai Ibrahim, ini perintah Allah atau enggak? Kata Nabi Ibrahim, iya perintah Allah. Sudah, sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'an wa ta'an. Kalau itu perintah Allah, saya dengarkan dan saya taat. Makanya kita juga ingin memiliki istri yang solehah. Makanya kita itu setiap habis sholat kita berdoa selalu kan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Doa juga ya Allah, bila istri yang penyejuk hati, penenang jiwa, kan begitu. Abu Hurairah itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair. Istri yang solehah itu seperti apa sih wahai Rasulullah? Modelnya seperti apa? Nabi SAW, istri yang solehah itu kata Nabi, yang pertama adalah allati tasurruhu idza nadhara. Apabila dipandang menyenangkan, enggak cemberut. Bapak istrinya kalau dilihat cemberut enggak? Senyum kalau dikasih duit. Ini kata Nabi, Pak, beneran loh. Kalau bapak lihat istrinya cemberut terus, ini tanda-tanda jangan-jangan istri kita nggak solehah. Kurang pasokan. Iya, apa tersenyumnya apa di tanggal tertentu itu beneran loh, Pak. Coba Bapak cek di Google itu ciri istri yang solehah yang pertama, allati tasurruhu idza nadhara. Apabila suaminya memandangnya, dia tersenyum, Pak, enggak pernah cemberut. Saya bilang ke istri saya, kalau kamu mau jadi istri yang solehah, saya lihat dalam keadaan apapun kamu harus tersenyum. Kalau nggak tersenyum, jangan-jangan kamu nggak solehah. Ibu di belakang dengerin tuh. Benar loh, Pak. Saya bilang ke istri saya, kalau saya pulang ke rumah, lihat kamu nggak tersenyum, saya akan balik lagi ke Cibubur. Buat apa kita udah capek-capek pulang nyampe ke rumah? Iya. Tuh malu. Makan sendiri sana. Coba enak nggak, Pak? Air kata Pak. Iya. Ada karyawan masjid, dia security di tersenyum Ustaz. Gak betah saya di rumah. Cuma saya kasihan aja Ustaz sama anak-anak. Kalau nggak ada anak-anak mah beneran saya tinggalin beneran. Oh jangan begitu. Buat dia salah. Ya ada yang istri kan tipe-tipenya begitu, Pak. Kasih tahu tuh. Makanya kalau ngaji itu istrinya aja juga, Pak. Itu penting gitu. Yang kedua adalah wa tuti'uhu idza amara. Taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan, selama suaminya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jadi begitu, istri harus taat. Tak boleh membangkang, menolak ajakan suami. Jadi seperti itu. Ya, apapun yang suami minta harus ditaati selama itu baik. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci, Pak. Ya maksudnya apa? Kadang ada istri uangnya lebih banyak dari suaminya, gitu kan? Ya, kadang apa lagi? Dirinya lebih sempurna, gitu kan? Sehingga dia apa? Membuat suaminya itu marah, ngatur suami. Itu nggak boleh, Pak. Ya nggak boleh. Karirnya lebih bagus daripada suaminya, sehingga di rumah dia berpuasa. Ya nggak boleh. Jadi kalau di rumah, meskipun dia gajinya lebih besar, ya jabatannya lebih tinggi daripada suaminya, ketika di rumah dia harus taat, nggak boleh dia membuat suaminya marah, Pak. Jadi ini ya ciri-ciri istri yang soleha yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Jadi bapak gampang, jangan ngecek.
istrinya soleha atau tidak, lihat dia suka tersenyum atau tidak. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah harapan untuk anak-anaknya, Pak. Ini Nabi Ibrahim, Pak, berharap agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, keturunannya menjadi anak yang soleh. Dan itu terlihat, Pak, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita hafal, yang mana doanya diabadikan di dalam surat As-Saffat ayat 100, Pak. Rabbi habli minas sholihin. Bapak tahu nggak, doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim itu, Pak, ketika belum memiliki anak. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu memiliki anak itu, Pak. Usianya itu disebutkan dalam riwayat itu kalau tidak salah itu 95 tahun baru memiliki anak. Ada yang mengatakan 85. Wallahu a'lam yang mana yang lebih sahih. Tapi doa ini itu sudah beliau panjatkan jauh sebelum memiliki anak. Rabbi habli minas sholihin. Ya, agar apa? Agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan anak yang soleh. Dan terbukti doa itu kan silahul mukmin, senjatanya orang-orang beriman. Jadi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, yang pertama adalah perbanyak kita berdoa. Yang kedua adalah harus ada suri tauladan yang baik, Pak, untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Anak-anak itu kan cerminan orang tua. Orang tua itu cerminan anak, ya. Jadi kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh dan soleh, kita harus soleh. Karena dalam ilmu psikologi itu anak itu biasanya meniru, mencontoh orang yang berada di terdekatnya. Makanya Nabi Ibrahim mencoba aja lihat bapak istrinya, kasih contoh-contoh yang baik. Kalau bapak misalnya ingin anaknya menjadi ahlul masjid, ya kita harus jadi ahlul masjid. Ya kan orang tua sekarang kan lucu, anaknya yang diukur-ukur disuruh ke masjid, tapi orang tuanya nggak pernah ke masjid. Anaknya disuruh belajar Al-Quran, orang tuanya belajar Al-Quran. Kan pernah ada anak itu protes, Pak, kok bapak kalau jadi imam kok baca kulhu terus? Ya hafalnya bapak ini aja, nah. Kata anaknya belajar dong, Pak, masa kulhu terusin, Pak? Anaknya hafalannya sudah 5 juz. Ya jangan, contohkan. Jadi seperti itu. Ya, kemudian apalagi agar anak jadi anak yang soleh, komunikatif dan demokratis terhadap anak. Ini penting ini. Makanya kita lihat itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih siapa? Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu kan dipanggil dengan panggilan ya bunayya, ya, wahai anakku saya. Makanya kata ulama tafsir di sini, kata itu merupakan panggilan penuh kasih sayang komunikatif antara seorang ayah dengan anak. Jadi komunikatif, Pak. Makanya anaknya itu Ismail itu ketika mau disembelih dipanggil dulu dengan panggilan ya bunayya, dengan panggilan penuh kasih sayang. Coba bapak kalau panggil anaknya Pak, dengan panggilan apa, Pak? Dengan penuh panggilan kasih sayang atau gimana? Penuh kasih sayang. Atau panggilan kita terhadap anak kita buat anak kita kesel. Ada loh orang tua itu buat anaknya itu kesel. Saya tuh pernah bertamu kepada salah satu jamaah, ibunya, Pak, mau manggil langsung anaknya tem. Langsung anaknya marah, saya nggak suka mah dipanggil tem. Saya tanya, ibu kenapa dipanggil tem? Lu kan kita misalnya. Anaknya nggak suka, tapi ibunya selalu manggil tem.
Ini nggak ngomongin. Kalau bapak punya anak panggil dengan panggilan penuh kasih sayang, Pak. Dek, kakak. Ya. Kemudian apalagi dari sisi demokratisnya coba, ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim kan nggak egois, Pak. Minta pendapat, demokratis, Pak. Seharusnya begitu kita, Pak, sebagai orang tua, nggak egois terhadap keinginan kita. Nggak langsung disembelih sih, nggak begitu, Pak. Dimintai pendapat dulu, disampaikan kepada anaknya, ini Allah fil manam anni atbahuka, wahai ayahku, wahai anakku, semalam aku mimpi, dan di dalam mimpiku aku melihat aku diperintahkan untuk menyembelih. Dan mimpinya para nabi itu wahyu, pasti benar, itu mimpinya dari Allah. Kita ya. Bukan mimpinya kayak bapak. Kalau mimpinya bapak itu nggak tahu. Ya. Nah, kemudian setelah menceritakan mimpinya kepada anaknya itu, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Fandur mada tahu." Bagaimana pendapat? Suka atau enggak kamu? Mau atau enggak? Minta pendapat. Coba bapak jujur, pernah nggak bapak kalau punya keinginan kepada anaknya diminta pendapat? Sering, Pak. Hah? Sering Pak Hasan kan? Demokratis itu. Kalau Pak Hasan ketemu anaknya tanya nanti. Jadi begitu, Pak. Dimintai pendapat dulu. Saya dulu begitu, Pak. Ketika saya lulus dari SD, megang ijazah, bapak saya bilang, "Nak, jalan-jalan yuk." Kemana, Pak? Survei pondok. Diajak jalan-jalan ke pondok. Ini pondok yang pertama nih, nah ini pondok yang kedua, pondok yang ketiga. Ketika selesai survei pondok, pulang ke rumah ditanya, "Gimana lah dari yang 3 pondok itu, ada nggak yang kamu tertarik?" Ya nggak usah jawab sekarang, nanti aja. Nggak langsung pada saat itu, Pak. Ketika saya ini lagi main asik dipanggil, "Mbak, yang kemarin saya kayaknya tertarik yang nomor 1, Pak, yang pertama." "Oh iya, memang bagus sih, mau nggak?" Boleh Pak, beneran. Makanya saya di pondok itu 6 tahun saya betah. Dan saya amatin, Pak, orang-orang yang nggak betah di pondok itu permasalahannya rata-rata dipaksa. Iya. Yang suka kabur dari pondok itu dipaksa. Anaknya nggak mau. Karena saya pondok itu 6 tahun, jadi saya tahu lingkungan pondok itu. Rata-rata yang nggak betah-betah itu dipaksa. Buang. Ya memang dalam hal masalah agama itu memang kita penting untuk paksa anak, kan begitu kan? Penting dalam hal agama, penting kita paksa anak. Anak misalnya nggak sholat, penting nggak kita paksa? Penting. Pukul malah. Ya. Tapi coba minta pendapat dulu, diarahkan. Habis itu kalau anak nggak mau, diarahkan ini, seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu, Pak, dimintai pendapat. Makanya kan ada anak itu kadang di rumah nggak betah, betahnya di luar rumah. Ke rumah itu hanya ganti baju, makan. Kenapa bisa begitu? Ya, salah satunya orang tuanya terlalu egois. Anaknya nggak pernah dilibatkan, nggak pernah diminta pendapat. Kalau bicara liburan kemana ya? Ada 3 pilihan nih. Anak saya baru 5 tahun, tapi saya minta pendapat dia, Pak. Mau ke Wonosobo atau ke Magelang? Kalau Wonosobo nih, saya lihatin nih di YouTube-nya. Kalau Magelang ini, kayaknya Magelang ya. Ya udah, kita istri ikut, saya ikut. Jadi begitu, Pak. Nah, mau liburan ke Padang atau ke Madura? Kalau Madura itu dekat pantai, nah mau Madura aja ya. Kasih tahu kalau ke Padang perjalanannya lama, kalau ke Madura cepat. Ke rumahnya Pak Ferry. Nah, coba lihat jawaban anaknya itu, Pak. Kalau anak yang soleh itu, Pak,
Ya adatif an matukma satajiduni insyaallah minas. Kalau itu sudah perintah Allah, silakan laksanakan. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu terbukti Nabi Ismail ini anak yang luar biasa. Ya, harapan yang terakhir Nabi Ibrahim itu adalah harapan atas negaranya dan bangsanya, Pak. Nabi Ibrahim itu berharap agar negaranya itu menjadi negara yang aman dan bangsanya itu makmur. Ya, kita juga harus demikian, Pak. Kita berharap agar negara kita menjadi negara yang aman, ya, rakyatnya menjadi makmur. Baik apa? Setiap kita sholat, setelah sholat jangan lupa doakan negara kita. Doanya itu ada di surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 126. Yang mana yang tadi saya baca di rakaat pertama, Rabbi bi'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya. Jangan lupa, kita kalau berdoa jangan hanya doakan diri kita sendiri, keluarga, tapi juga selipkan doa untuk negara kita. Ya, kenapa? Karena kita punya kewajiban bertanggung jawab ya terhadap negara kita. Akan tetapi yang lebih bertanggung jawab adalah para pemimpin. Maka sangat disayangkan banyak orang sekarang yang ingin menjadi pemimpin, ya, tapi dia justru tidak bertanggung jawab. Jadi pemimpin itu berat, berat. Jangan main-main, Bapak. Di zaman sekarang orang ingin jadi pemimpin, benar nggak? Ya, tapi bisa nggak dia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin? Pernah ada seorang sahabat yang bernama Abu Dhar radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Nabi SAW lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ana tastamil." Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan aku seorang pemimpin? Kenapa wahai Rasulullah? Qala fadaraba biyadihi ala mankibi. Lalu Nabi SAW menepuk tangannya kepada pundaknya. Summa qala, lalu Nabi berkata, "Ya Abu Dhar, wahai Abu Dhar, innaka dhaif." Engkau lemah. Kalau aku kasih engkau jabatan, engkau enggak akan mampu. Jadi Nabi itu tahu. Nabi tahu. Siapa sih nggak tahu Abu Dhar? Sahabat Nabi yang luar biasa. Tapi kalau diberi jabatan, Nabi tahu dia nggak akan mampu. Makanya seharusnya pemimpin sekarang itu kan mengukur, Pak. Kalau jalannya udah berat, jangan jadi pemimpin, Pak. Udah nggak mampu, Pak. Nggak mampu. Nggak hanya pemimpin itu nggak hanya joget-joget aja. Berat pemimpin itu, benar loh. Bapak kenapa pada tertawa? Benar nggak, Pak? Pemimpin itu berat, Pak. Abu Dhar itu, coba kalau Bapak lihat, bukanlah di Google itu, siapa sih yang nggak tahu tentang Abu Dhar? Itu sahabat istimewa. Tapi ketika datang kepada Nabi meminta jabatan, Nabi berkata, "Inna engkau lemah. Wa innaha amanah." Jabatan itu amanah, wahai Abu Dhar. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, wa innaha yaumal qiyamati hizyun, dan jabatan itu pada hari kiamat, wahai Abu Dhar, akan menjadi kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Makanya para pemimpin, orang-orang yang memiliki jabatan, kalau dia tak amanah, ya, atas tanggung jawabnya yang dibebankan kepadanya, maka nanti pada hari kiamat dia akan menyesal. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan benar, wa adzalladzi alaihi fiha, dan melaksanakan kewajibannya dalam jabatannya.
Ini tentunya orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau ada seseorang yang diamanai sebuah jabatan, lalu dia amanah, ya, maka dia akan beruntung, akan mendapatkan pahala. Jadi pemimpin yang model seperti ini saat sekarang ini sangat sulit, Pak. Di zaman sekarang orang pada mau jadi pemimpin, tapi ketika dia jadi pemimpin dikasih tugas, banyak yang tidak aman. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Doakan orang yang sudah meninggal dengan doa agar yang meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi seperti itu ya, masalah itu kan doa kebaikan. Dan kita ya mudah-mudahan yang meninggal itu ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah beneran, kan begitu. Jadi samping kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan ini penting, setiap kita harus banyak berdoa. Ya, dan tidak hanya kita berdoa untuk orang yang sudah mau meninggal saja. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ini seorang nabi, Pak. Dalam Nabi Yusuf itu seorang nabi, tapi ketika berdoa beliau berdoa apa? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, ya wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doanya Nabi Yusuf, sekelas Nabi Yusuf aja, agar meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan dalam keadaan muslim. Dan tanda seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu kan diwafatkan dalam keadaan muslim. Ini tandanya, salah satu tandanya di situ. Ya. Kemudian apalagi disebutkan juga di dalam surat Al-Imran itu, dan ayat ini ya dijadikan rukun daripada ya khutbah Jumat, dan ini sering disampaikan kan oleh khutbah, oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tidak ada masalah, boleh mendoakan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau yang belum meninggal. Kita banyak-banyak berdoa. Kalau bisa juga kita banyak-banyak menjaga amalan soleh. Karena amalan soleh itu yang kita jaga, dan ketika kita meninggal, itu meninggalnya insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian terkait anak ya kita paksa untuk sekolah agama. Ya, bagaimana? Apakah itu juga termasuk pemaksaan? Tidak ya. Kalau asalkan kita tahu bahwa itu baik untuk anak, apalagi agama itu hal yang prinsip, jadi seperti itu, ya silakan. Tapi yang pertama adalah kita harus meminta pendapat dulu. Nah, kalau saya sekolahkan ke tempat ini, menurut kamu bagaimana? Di tempat ini itu pelajaran agamanya ini, masya Allah, kamu harus jadi anak yang soleh. Kamu dia paham agama, nanti ketika tua kamu bisa mendoakan bapak. Jadi seperti itu. Yang paling penting ada pendekatan dulu, jangan kita langsung, kamu sekolah ke situ, tapi tidak ada komunikasi. Kalau kita ada komunikasi sebelumnya, insya Allah anak kita akan mau. Jadi seperti itu. Yang paling penting komunikasi dulu. Jadi seperti itu. Jangan langsung dipaksa, tanpa diberi pandangan dulu, tanpa diberi penjelasan dulu. Ya, jadi tujuan kita nyekolahkan anak ke sekolah ini apa? Karena harus dikasih pandangan dulu, begitu. Ya kalau nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksa. Tetap kita sekolahkan di umum, tapi kita harus juga arahkan anak kita tetap belajar agama. Di mana belajar agama? Mungkin di masjid, atau kita datangkan guru ke rumah bisa. Saya punya jamaah itu, Pak. Jadi anaknya itu maunya sekolah di lab school. Karena anaknya tahu anaknya itu mau kuliah ke ITB, mau kuliah ke UGM, jadi dia harus cari sekolah yang bagus. Di lab school itu ya pelajaran agamanya kurang. Maka ayahnya memberikan syarat. Oke, saya akan turutin kemauan kamu,
Tapi kamu setiap sore Bapak datangkan guru agama kita. Bagaimana? Oke. Ya. Dia itu di sore harinya itu Pak, dari habis asar sampai menjelang maghrib belajar agama. Jadi seperti itu ada masalah. Akhirnya dijalani sampai sekarang. Karena saya termasuk salah satu yang ngajar. Ada lima ustadz yang diundang sama bapaknya. Kalau hari Senin belajar apa, saya kebetulan dapat ngajar dia, ngajar hadis sama tauhid. Kayak sekolah. Kayak sekolah di rumahnya. Anaknya pulang kan jam 2:30, istirahat dulu, nanti habis asar ganti gurunya. Ada gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya, ada yang lain? Cukup? Alhamdulillah kalau ada pasar. Waalaikumsalam. Masalah pembagian daging kurban, itu banyak yang masih belum tahu atau saya juga belum tahu. Itu pembagian gimana? Apakah sepertiganya untuk pengorban, sepertiga misalnya untuk panitia, atau sepertiga untuk hadiah? Itu kalau untuk panitia itu gimana, Ustaz? Apakah berhak mengambil daging kurban tuh batasnya berapa itu? Berapa bagian itu? Ya, terkait masalah pembagian daging hewan kurban itu Pak, sebenarnya kalau kita cek dalam hadis Nabi itu, yang berkurban itu mau ambil banyak juga nggak apa-apa. Nggak bisa, mau lebih dari sepertiga boleh. Ya, boleh. Tapi habis itu diberikan. Nah, terkait masalah panitia, ambil secukupnya. Jangan mentang-mentang panitia, bonusnya penuh. Saya itu pernah juga ya ada di salah satu masjid, saya nggak sebutin. Itu panitianya itu mondar mandir, pulang ke rumah bawa kresek satu, nanti pada jangan cari kesempatan, tapi secukupnya. Jadi seperti itu. Habis itu dibagikan kepada siapa saja. Kalau ada yang fakir miskin lebih bagus, kalau nggak ada yang ke tetangga. Ada tetangga kita orang kafir, boleh nggak kita kasih? Boleh. Oh, ya silakan. Boleh dimasak nggak buat panitia Pak Ustadz? Boleh. Masa nggak boleh dimasak? Beli sendiri. Masa panitia naik? Boleh lah. Nggak boleh. Ya kalau kayak gitu ya nggak ada masalah juga. Tapi kalau kita mau masak daging hewan kurban itu ya nggak ada masalah, masa nggak boleh sih. Oh itu keterlaluan kalau menurut saya. Enggak, boleh. Saya minta dalilnya mana itu? Ya udah sebutin dalilnya mana, tunjukkan ke saya. Nggak boleh. Kalau daging hewan kurban, yang kurban ini boleh masa ngambil untuk panitia makan siang, masa panitia beli bakso. Tapi ada yang menyampaikan nanti, ada yang menyiapkan. Kalau ada nanti habis kajian dulu sama saya. Di sini boleh lah, masa daging hewan kurban nggak boleh dimasak untuk panitia sih Pak? Boleh lah Pak. Sampai segitunya gitu. Coba Bapak tanyakan ke ustadz yang lain dulu. Masa begitu? Ya. Keterlaluan Pak, panitia sudah bekerja dari pagi, masa beli makanannya dari luar. Aduh, sampai segitunya Pak. Jadi panitia di tempat saya aja Pak. Jangan lah Pak. Itu boleh lah. Malah senang kalau orang yang berkorban itu dagingnya dimakan. Itu Bapak, kalau ingin Bapak tahu di tempat saya di Cibubur itu Pak. Itu orang itu rebutan Pak. Rebutan untuk kambingnya itu dipotong pertama Pak. Dimasak. Kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak pingin kambingnya dipotong pertama? Agar kambing saya itu dimasak dan dimakan oleh semua itu.
Itu rebutan loh. Masa panitia nggak bisa menikmati daging? Orang kafir aja boleh kita kasih, masa orang Islam yang kerja nggak boleh? Sangat ini sekali Pak, sangat apa? Sangat sempit cara berpikirnya gitu. Makanya memang ada di masjid-masjid yang begitu. Jangan ya, cukup ya. Jadi seperti itu. Kalau nanti Pak Hasan boleh tanya ke ustaz-ustaz yang lain. Saya yakin semuanya Boleh. boleh. Hasan doang nih. Hasan. Jadi kalau kayak gitu, ya. Bahkan kalau bisa nih, saya sarankan ya kalau bisa, ketika kita kurban ini Pak, habis sholat langsung minta ke jamaah siapa yang kambingnya mau dipotong dulu. Kalau saya berkurban di sini, kambing saya suruh potong, suruh makan. Cuma saya kurbannya udah di kampung Pak. Ya, mudah-mudahan tahun depan saya ada rezeki, saya kurban di sini, potong di sini, makan di sini. Makanya doakan. Maka senang, siapa sih yang nggak senang kan? Daging hewan kurban kita dimakan gitu kan, dimakan oleh jemaah kan begitu Pak. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabdakan, ya ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilu bil arham, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, wahai manusia, ucapkanlah salam, beri makan, silaturahmi, dan sholat di saat manusia tidur, maka kalian akan masuk surga. Itu kan bagian daripada kita memberi makan. Jadi seperti itu. Dan itu juga terjadi di masjid di dekat rumah saya. Sampai panitianya itu Pak, ketika pas zuhur pulang ke rumahnya itu Pak. Loh, kenapa Bapak pulang? Mau makan dulu Ustaz, karena di masjid nggak disediain. Waduh, terlalu Pak. Dia kerja dari pagi, sudah meluangkan waktu, tapi tidak dikasih makan. Kok bisa begitu Pak? Iya, itu aturannya Ustaz dari pengurus. Saya bilang pengurusnya itu harus belajar fikih. Harus seperti itu, harus dibuka wawasannya. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.